Your favorite fruit could soon be extinct. Deadly fungus in Central and South America has gotten so bad that Colombia has declared a national emergency. If authorities don't stop the disease, it could wipe out entire farms, and worst case scenario, it could cause the banana to go extinct. Since the mid-1980s, a deadly fungus has actually been spreading from Southeast Asia to Australia, the Middle East, and now Africa. It causes something called Panama disease, and that can wipe out entire plantations of bananas, and now it is very much not under control. So it destroys the plant. And then once that plant is gone, that's it. And obviously that's running rife throughout entire farms, which means that getting a banana is going to become incredibly expensive. It's going to become a luxury. Pisang adalah salah satu buah paling populer di dunia. Industri pisang merupakan bagian penting dari industri agrobisnis global. Sekitar 50% dari produksi pisang global digunakan untuk ekspor dan perdagangan internasional. Pisang juga merupakan tanaman populer yang banyak dibudidayakan terutama di benua Amerika, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Tetapi industri pisang saat ini didominasi oleh satu jenis pisang, yaitu Cavendish, yang juga dikenal sebagai pisang supermarket. Pisang Cavendish menjadi terkenal sekitar akhir tahun 1960-an karena superstar pisang sebelumnya, Gros Michel, secara resmi dinyatakan punah di benua Amerika. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Gros Michel yang juga dikenal sebagai Big Mike. Sampai tahun 1960-an, Big Mike adalah pisang paling populer di Amerika Serikat. Pisang Gros Michel sedikit lebih tebal, lebih lurus, dan lebih manis daripada Cavendish. Beberapa pakar menganggap bahwa Gros Michel adalah jenis pisang yang sama dengan pisang Ambon yang umum dikenal di Indonesia. Kulitnya yang tebal membuatnya tidak mudah memar selama pengiriman, menjadikannya pisang komersial yang sempurna. Gros Michel dahulu dibudidayakan di sepanjang wilayah pantai Karibia, Amerika Tengah pada awal tahun 1890. Namun, dalam beberapa puluh tahun berikutnya, tanaman ini mengalami musnah massal di Costa Rica dan Panama sebagai akibat dari penyakit jamur yang dikenal sebagai penyakit Panama atau Leiopsarium tropical resh1. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Tengah dan Karibia. Namun, industri ekspor berhasil terus membudidayakan Gros Michel karena konversi hutan yang sangat luas menjadi lahan budidaya pisang. Tapi, tidak ada jalan keluar dari penyakit ini, dan akhirnya menghancurkan industri pisang secara keseluruhan. Biaya produksi meroket, dan pada akhir 60-an, tanaman itu tidak lagi layak untuk dibudidayakan secara komersial. We eat a banana called the Cavendish. It is a genetic twin of every other Cavendish. They're clones. So what makes one Cavendish sick makes other Cavendish sick. Now, if that was the only banana in the world, maybe we could say, well, this is an important crop, we need it, it's worth whatever horrible things we do. There are actually 1,000 other bananas in the world, but the banana business model does not allow diversity. Pisang Cavendish memasuki produksi komersial pada tahun 1903, tetapi tidak menjadi terkenal sampai kemudian ketika Leiopsarium menyerang varietas dominan Gros Michel secara massal. Karena mereka berhasil ditanam di tanah yang sama dengan Gros Michel yang terkena wabah penyakit, banyak yang berasumsi bahwa kultivar Cavendish lebih tahan terhadap Leiopsarium. Berlawanan dengan anggapan ini, pada pertengahan 2008, laporan dari Sumatera, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa penyakit Panama atau Leiopsarium mulai menyerang kultivar Cavendish. Cavendish siap menghadapi nasib yang sama dengan pisang Gros Michel. Ini karena pisang Cavendish tidak memiliki keragaman genetik. Di satu sisi, varietas pisang ini adalah klon antara satu sama lain. Kondisi ini semakin diperparah dengan fenomena yang dikenal sebagai monokultur, praktek yang ada pada banyak industri pertanian di masyarakat kita. Produsen sering menganut monokultur karena membuat semua produk mereka terlihat familiar, melahirkan rasa percaya di benak konsumen. Keputusan monokultur
juga berkaitan dengan skala operasi karena lebih mudah untuk menerapkan pestisida secara massal ke perkebunan yang besar. Selain itu, monokultur juga memungkinkan proses pemeliharaan yang sama digunakan di berbagai perkebunan pisang. Masalah utama dengan monokultur adalah ketika salah satu pisang terinfeksi penyakit, maka seluruh tanaman di perkebunan juga berisiko besar untuk terinfeksi. Pisang Cavendish dibawa dari Mauritius oleh seorang tukang kebun dari Inggris bernama Joseph Paxton pada tahun 1830-an. Paxton memiliki ketertarikan yang luar biasa pada tanaman jenis ini. Dia menanamnya, dan pada tahun 1835, pisang itu tumbuh berkembang dengan sangat baik di bawah perawatannya. Nama Cavendish diambil dari nama William Cavendish, Duke of Devonshire ke-6, seorang bangsawan Inggris yang tinggal di Cheswood House, Derbyshire Dales, Inggris, tempat Joseph Paxton bekerja. Bibit pisang Cavendish kemudian didistribusikan ke berbagai belahan dunia oleh misionaris, tetapi baru setelah pisang Gros Michel hilang dari pandangan, Cavendish mulai mendominasi pasar. Sekarang, pisang Cavendish menguasai 99% dari semua ekspor pisang. Pisang Gros Michel mendominasi pasar pisang mulai awal 1900-an. Perkebunan pisang dan peningkatan transportasi ke pasar ekspor dari Amerika Selatan pada akhir 1800-an membantu dunia merangkul Gros Michel. Plus, pisang Gros Michel juga dikatakan lebih enak dan bertahan lebih lama, membuatnya benar-benar menikmati kejayaan singkat sebelum kepunahannya. Namun, pada 1950-an, strain jamur Fusarium alias Tropical Race 1 menyebar ke seluruh populasi Gros Michel. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh perkebunan pisang di seluruh dunia. Penyakit layu Fusarium adalah penyakit yang ditularkan melalui tanah, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan dari tanah. Lalu pisang Cavendish datang untuk menyelamatkan industri buah pisang, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, ketika para pembudidaya memulai produksi massal Cavendish yang dibiarkan secara aseksual, mereka secara tidak sadar mengulangi sejarah, karena Tropical Race 4 atau TR4, jenis strain Fusarium yang lebih baru, muncul dan sekali lagi siap untuk benar-benar memberikan ancaman bagi seluruh industri budidaya pisang di penjuru dunia. India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia akan kehilangan hingga 71% lahan penghasil pisangnya dalam 25 tahun karena sejenis jamur yang disebut Fusarium. Demikian peringatan sebuah makalah ilmiah yang diterbitkan pada Februari 2021 oleh para peneliti dari lembaga-lembaga termasuk Pusat Sumber Daya Tanaman Vietnam dan Kebun Raya Mais, Belgia. Fusarium masuk ke tanaman pisang melalui akarnya dan merusak urat-uratnya, menyebabkan tanaman menjadi layu. Spora jamur ini dapat mencemari tanah selama beberapa dekade. Tropical Race 4 atau TR4 adalah jenis baru dari penyakit layu Fusarium yang menyerang tanaman pisang. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pembudidaya pisang. Sederhananya, penyakit ini membunuh tanaman pisang dari bawah ke atas, berdampak negatif pada sistem pembuluh tanaman dan mencegahnya mendapatkan air. Masalah ini semakin diperparah dengan keberadaan penyakit Black Sigatoka, penyakit jamur mematikan bagi tanaman pisang yang pertama kali diketahui muncul pada tahun 1920-an, namun baru menyebar secara masif sejak awal 2000-an seiring dengan semakin berkembangnya industri budidaya pisang di seluruh dunia. Kombinasi antara penyakit layu Fusarium dan Black Sigatoka adalah resep sempurna untuk menjemput kepunahan pisang Cavendish. Sayangnya, sejak 2010, penyakit Black Sigatoka berkembang pesat dalam lingkungan budidaya pisang Cavendish. Krisis iklim adalah hal yang memperburuk dampaknya. Meningkatnya suhu dan iklim yang lebih basah di daerah-daerah yang menjadi lokasi perkebunan pisang membantu memfasilitasi penyebaran Black Sigatoka. Sejauh yang diketahui, belum ada solusi yang benar-benar efektif untuk mengatasi layu Fusarium.
bahkan dengan penerapan bahan kimia seperti fungisida sekalipun. Fusarium wilt is a disease caused by fungus. Wilt is a typical symptom expressed by the plant. So it's like drought. You see that the plant loses water, and this is the symptom caused by the fusarium in a banana plant. So once a banana plant is infected with fusarium, it blocks the water system, it eventually dies, and there's no harvest. It's a problem because the fungus can survive in the soil, and it does survive up to 40 years in the soil. So it produces spores that is very tolerant, and it's hard to target also because it sits in the soil. So you cannot treat it directly with chemicals or biological products. Sebenarnya, ada lebih dari 1000 jenis pisang di seluruh dunia, tetapi model bisnis pisang tidak menerapkan keragaman dalam sistem budidaya mereka. Ini datang karena berbagai alasan. Di antaranya adalah karena pisang Cavendish memiliki masa simpan yang lebih lama, rasa yang familiar, dan citra yang sudah dikenal luas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk menghentikan penyebaran penyakit Fusarium pisang di seluruh dunia. Namun nyatanya, tidak ada solusi yang benar-benar menjanjikan untuk menyelamatkan pisang paling populer di dunia di masa yang akan datang. Upaya pencegahan mungkin adalah sesuatu yang paling masuk akal untuk dilakukan, meskipun hal ini juga tidak benar-benar akan selalu efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit layu Fusarium yang menghantui para pembudidaya pisang dimanapun itu di penjuru muka bumi. Sepertinya seluruh dunia sekali lagi harus beralih ke jenis pisang baru yang memiliki resistensi terhadap penyakit layu Fusarium, karena hanya dengan begitu satu-satunya cara agar warga dunia dapat terus membeli dan menikmati buah pisang di masa yang akan datang. Demikian video pembahasan tentang pisang Cavendish yang diprediksi akan menghadapi kepunahan seperti pendahulunya, yaitu Gros Michel. Jika Anda memiliki pendapat atau opini yang berbeda dari apa yang dipaparkan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.